Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? Ustazah doakan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau Ustazah, ana bi khairi wa afiyah ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi Al-Islam kelas 1 di semester 1 ini, yaitu dengan tema patuh kepada orang tua. Apa saja sih yang ada di dalam materi patuh kepada orang tua? Oke anak-anak, sudah siap? Yang pertama adalah perilaku jujur. Apa ya perilaku itu? Perilaku itu sama saja dengan tingkah laku. Sama juga artinya dengan kata sikap. Jadi perilaku sama dengan tingkah laku, sama dengan sikap. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang perilaku jujur. Jujur itu apa ya? Jujur itu artinya mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan. Jadi jujur di sini mengatakan sesuatu yang sesuai kenyataan, tidak bohong ya. Oke. Bagaimana sih contoh perilaku jujur itu? Ini Ustazah kasih contoh, yaitu Aisyah disuruh ibu membeli sabun mandi di toko tetangga. Nah, harga satu sabun mandi adalah Rp6.000. Sedangkan Aisyah diberi ibu uang sebanyak Rp10.000. Jadi masih ada sisa uang sebanyak Rp4.000. Nah, sisa uang tadi oleh Aisyah dikembalikan ke ibu. Nah, anak-anak, berarti sikap Aisyah ini adalah contoh perilaku yang jujur. Kalau Aisyah akan berbuat bohong, bisa saja sisa uang tadi langsung dibelikan mainan, diberikan kue tanpa sepengetahuan ibunya. Jadi ibunya tidak tahu Aisyah memakai uang sisa hasil membeli sabun tadi. Tapi di sini Aisyah berbuat jujur, yaitu uang kembalian membeli sabun tadi yang sebanyak 4.000 dikembalikan kepada ibunya. Nah, anak-anak harus juga seperti Aisyah ya, bersikap jujur. Nah, sekarang perilaku yang baik berikutnya adalah tolong menolong. Dengan orang lain kita harus saling menyayangi dan saling tolong menolong ya. Oke, tolong menolong itu dalam hal apa Ustazah? Apakah semuanya harus kita tolong? Nah, tolong menolong hanya dalam kebaikan. Contoh, menolong teman yang jatuh dari sepeda. Kalau ada teman yang jatuh dari sepeda, jangan hanya dilihat saja, langsung segera bergegas menolongnya. Yang kedua, memberi sedekah kepada pengemis. Kan banyak toh pengemis yang lewat di depan rumah kita. Nah, jangan dibiarkan kalau mereka berada di depan rumah kita. Yuk, cepat-cepat kita kasih uang sedekah ya. Kemudian yang ketiga, meminjami pensil kepada teman yang tidak membawa pensil. Misalnya ketika kamu sekolah atau ketika kamu mengaji di masjid, ada temanmu yang nggak bawa pensil, boleh dipinjami ya. Oke, sudah paham ya sekarang ya, tolong menolong hanya dalam kebaikan. Nah, yang berikutnya ini, jangan tolong menolong dalam kejahatan atau kejelekan. Memangnya ada Taus tolong menolong dalam kejahatan atau kejelekan? Oh, banyak sekali, sering kita temui ya anak-anak ya. Banyak orang-orang jahat yang suka tolong menolong dalam kejelekan. Contohnya apa? Ini contohnya, satu, mencuri barang milik tetangga bersama teman. Nah, sudah mencuri milik tetangga kita bersama teman-teman lagi. Nah, ini namanya tolong menolong tapi dalam hal kejahatan. Yang kedua, bekerja sama ketika mengerjakan soal ujian di kelas bersama teman. Nah, anak-anak, kalau ketika kita sudah masuk sekolah nanti, ketika ada ujian, anak-anak harus jujur, bekerja sendiri, tidak boleh bekerja bersama dengan teman-temannya dalam menjawab soal. Oke? Jadi sekarang sudah paham ya, tolong menolong hanya dalam kebaikan, tidak boleh dalam hal kejahatan. Nah, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan
dan takwa. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ya, dalam Al-Qur'an ternyata juga sudah diatur ya bahwa manusia tidak boleh tolong menolong dalam hal kejahatan, dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebajikan. Kebajikan itu apa? Kebajikan itu kebaikan dan ketakwaan. Nah, sekarang kita sampai pada hormat kepada orang tua. Lihat di sini ada ayah ibu sedang duduk di depan rumah, kemudian anak-anaknya pamit atau minta izin untuk pergi ke sekolah. Wah, jadi pengen sekolah nih, sudah kangen ya, pengen segera sekolah. Kalian bisa lihat gambar tersebut. Ini menunjukkan bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak yang hormat kepada orang tua. Ketika mau berangkat sekolah, mereka mencium tangan dan minta izin kepada ayah dan ibunya. Kalian juga harus seperti mereka ya. Hukum hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua hukumnya wajib atau harus ya. Jadi anak-anak sama ayah, sama ibu, mama, papa, bundanya, ayahnya, kalian harus hormat ya. Hormat itu ya bagaimana? Oh, sikap hormat gerak. Oh, bukan itu. Hormat di sini maksudnya bersikap yang baik kepada mereka. Allah memerintahkan kita selalu hormat kepada kedua orang tua. Selain itu, kita juga harus mendoakan mereka. Jadi anak-anak, selain kita hormat, kita berbuat baik kepada mereka, kita juga harus selalu mendoakan mereka. Bisa kan bunyi doanya? Nah, ini kita baca bersama yuk. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Doa ini bisa kapanpun kalian baca ya, pada saat selesai sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kalian doakan kedua orang tua kita supaya selalu sehat, selalu diberkahi oleh Allah. Dan kita doakan mereka tidak hanya ketika sholat saja, ketika selesai sholat saja, tetapi bisa kapanpun ya, supaya orang tua kita dalam kondisi yang selamat selalu ya. Oke anak-anak, sekarang bagaimana sih atau apa saja sih contoh sikap hormat pada kedua orang tua? 1. Mendengarkan nasihat mereka. Kalau kamu dinasihati orang tuamu, dengarkan ya, jangan dibantah. Melaksanakan perintah mereka. Kalau kamu disuruh tentunya perbuatan yang baik, maka laksanakan. Nggak ada kan orang tua yang menyuruh berbuat jelek? Pasti nggak ada. Pasti mereka menyuruh berbuat yang baik. Jadi kita laksanakan saja ya. Kemudian berkata yang sopan, yang lemah lembut, jangan membentak ya. Yang keempat, tidak boleh membantah. Jangan membantah kalau diperintah orang tua. Yang kelima, mendampingi mereka saat sakit atau membawanya ke dokter. Ini nanti kalau kamu sudah besar, ketika mereka sudah tua, dalam usia yang lanjut, maka anak-anak harus selalu mendampingi orang tua. Kalau sedang sakit apalagi harus dibawa ke dokter ya, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Oke anak-anak, sudah paham ya apa saja bentuk patuh kepada orang tua? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membahas materi tentang patuh kepada orang tua. Tadi ada perilaku jujur, perilaku saling tolong menolong, kemudian hormat kepada orang tua. Nanti bisa kita lanjutkan ke materi berikutnya. Pesan Ustazah untuk kalian ya, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parent, don't forget to recite Holy Quran, don't forget to study hard, and don't forget be careful. Anak-anak, jaga selalu sholat kamu ya, supaya Allah selalu menjaga kita. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.